Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin Podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Contextual presents. 伟大、光荣、正确的中国共产党万岁 Ladies and gentlemen, it was time to end a 20-year war. No one is safe until everyone is. The world is waking up and change is coming whether you like it or not. Selamat datang kembali di Podcast Bebas Aktif season kedua episode ke-17. Ada gue Raffi di sini, ada Ikhlas juga. Halo Ikhlas. Halo Raf. Halo juga. Ada Hafiz juga. Halo Hafiz. Sorry. Halo semuanya, para pendengar. Yoi. Terus ada juga Mas Sofwan. Halo Mas. Halo. Oke, pertama mungkin selamat tahun baru Imlek dulu ya buat teman-teman yang merayakan. Kita lagi rekaman di hari Imlek, lagi liburan. Semoga tahun baru Imlek di tahun macan ini, macan air kalau nggak salah, kita dapat diberkahi oleh kesehatan dan kebahagiaan. Oke, jadi semingguan ini ya kita dikagetkan, antara kaget nggak kaget sih, dengan ditemukannya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Nonaktif. Waktu itu dia habis tangkap korupsi, terus rumahnya dicari, ternyata ada kerangkeng manusia di situ, bentuknya kayak penjara. Di sana nggak kosong, ada orang-orangnya, ada beberapa orang gitu, dan mereka dalam kondisi yang tidak ideal lah, ada banyak luka, ada yang lagi sakit dan macam-macam gitu. Laporan polisi gitu, gue juga baca-baca, katanya sih ini buat rehabilitasi pemakai narkoba, terus mereka dipekerjakan tanpa upah, dikurung, nggak boleh keluar, apalagi tanpa izin juga kerangkeng ini. Walaupun kalaupun ada izinnya ya tetap aneh lah gitu. Nah ini kan akhirnya memantik pembicaraan mengenai perbudakan ya, terutama perbudakan modern slavery. Kok bisa-bisanya gitu di Big 2022 gitu, tahun 2022, di mana kita udah bicara kemana-mana gitu, metaverse apalah 4.0, tapi yang begini-beginian gitu masih ada dan kayaknya nggak langka gitu ya, ada jamak terjadi. Nah kita akan membahas ini dalam konteks lebih besar mungkin nanti diskusinya. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka isu-isu sosial politik dan hubungan internasional, boleh follow podcast ini, Podcast Bebas Aktif, di Spotify dan di platform lainnya. Rate juga 5 bintang buat podcast ini, karena sangat membantu kalau kalian suka sama episode-episode kita. Dan follow juga @contextualcom di Instagram dan di Twitter. Untuk berita-berita HI terkini, juga di website kita di contextual.com. Oke. Mungkin kalau dari background dari kasusnya sendiri, yang kayak gue bilang tadi gitu ya, cuman gue mau langsung tembak ke isu yang lebih krusial ya di slavery-nya kelas. Kalau lu lihat kasus tersebut gitu ya, berarti apa yang dilakukan oleh Bupati Langkat tersebut udah bisa dibilang perbudakan. Ya, kalau menurut gue, ya kan emang kita lihat di kasusnya juga kayak masih agak sedikit diperdebatkan gitu kan. Bahkan ada menteri yang bilang itu kerangkengnya sebenarnya ada niat baiknya itu kan, ya, nggak buat perbudakan itu kan. Ada terutama dari orang-orang tertentu yang mendelegitimasi seakan-akan ya itu bukan perbudakan itu, atau ya bukan merupakan sebuah kejahatan. Padahal kalau menurut gue ya hal yang dilakukan oleh Bupati Langkat tersebut udah jelas-jelas masuk ke dalam kategori dari modern slavery atau perbudakan modern. Yang perbudakan modern itu sendiri sebenarnya cukup banyak juga ya kan, kita bisa tahu ada child labor, ada juga forced labor dan segala macam. Tapi kalau dari yang intinya tuh kalau modern slavery, ketika ya satu ya lu dipekerjakan tapi against your will gitu, dipaksa dan lain sebagainya, dan biasanya ada di bawah ancaman gitu. Dan ancamannya bisa berbagai macam, ya bisa secara fisik atau misalnya kita ada dalam jeratan utang dan lain sebagainya gitu. Dan apalagi ketika manusia itu seseorang ada dalam kondisi ketika itu dia terpenjara dan dia tidak memiliki akses terhadap
kehidupan yang layak gitu kan di dalam kerangkeng dan juga dipekerjakan di lapangan sawit, gue sih udah sangat-sangat yakin kalau hal tersebut kemudian harusnya dimengerti sebagai sebuah perbudakan gitu kan, yang kemudian yang mengejutkan setengahnya untuk publik Indonesia secara umum, karena memang isu ini bukan isu yang lazim gitu kita lihat di berita. Meskipun sebenarnya kalau di praktiknya di lapangan ini merupakan praktik yang ya cukup banyak kita temuin juga gitu. Meskipun ya mungkin tempatnya agak jauh dari kita gitu, kayak kasus-kasus di ABK kapal, di lapangan, di ladang sawit gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya ya bahwa di Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya terutama ya masih terjadi permasalahan perbudakan modern ini gitu, dan perlu lebih disorot lagi. Tadi Ikhlas sempat bilang ABK kapal gitu, macam-macam bentuk dari modern slavery ini. Berarti ini hal yang jamak terjadi gitu ya Mas? Nah, sebelum kita masuk ke hal yang jamak terjadi itu, kita bukan mau ngomong bahwa karena ini jamak terjadi ini lazim gitu. Ya, betul. Jadi seharusnya kemudian dinormalisasi, enggak gitu. Jadi ini lazim, tapi bukan lazim ya. Ini sesuatu yang masih terjadi. Gitu. Kejadian kemarin itu hanya semacam puncak gunung es yang kemudian menarik perhatian. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang masih banyak sekali terjadi gitu ya. Dan misalnya di sektor perkebunan ya, ini bukan kali pertama kita menemukan kejadian yang sama gitu. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan misalnya ada orang-orang yang disekap di semacam kurungan juga gitu, kerja di perkebunan sawit juga di wilayah Kalimantan ya, di perbatasan Malaysia Indonesia misalnya. Baru perkebunan masih di darat gitu. Yang sering kita dengar banyak banget itu yang ada di laut. Kemarin beberapa waktu yang lalu kan kita mendengar berita yang malah ramainya dari luar negeri dulu kan. Berita di Korea Selatan yang ada ABK anak buah kapal gitu ya, dari Indonesia dan berbagai negara lain yang kemudian dieksploitasi luar biasa gitu. Sampai kalau kita tidak salah ingat ada yang meninggal dan konon dibuang di laut gitu mayatnya. Mereka kalau di laporan tentang kasus itu di kapal kalau nggak salah nama kapalnya Longxing. Itu mereka sampai kerja 30 jam tanpa istirahatnya minim, gajinya nggak sesuai kontrak. Kalau ada yang meninggal, jenazahnya ya dibuang di laut gitu. Dan bahkan nggak usah jauh-jauh, di Indonesia juga ada kemarin. Sempat kita melihat kasus yang sama di Indonesia ya, walaupun perusahaannya perusahaan asing dari Thailand yang kita kenal sebagai Pusaka Benjina Resources, ini yang ada di Benjina di Aru di Maluku ya. Itu ada para pekerja yang pekerjanya sampai 20-22 jam per hari dikurung, disiksa, nggak mendapatkan upah gitu ya. Sementara kemudian ikannya nanti dibawa ke pusat perusahaannya itu, kemudian langsung dijual ke pasar internasional. Jadi kalau kita lihat itu bahkan ada sekitar 40-an juta ya, ada 40,3 juta orang itu berada dalam kategori ya modern slavery. Walaupun ini istilah yang definisinya memang mencakup banyak hal sekaligus gitu, tapi ya menggambarkan kondisi-kondisi yang mirip perbudakan itu. Kalau perbudakan sendiri atau slavery sendiri kan sebenarnya ditandai oleh hilangnya kemerdekaan gitu kan ya. Dalam konsep slavery yang kuno, slave itu adalah orang yang tidak dianggap sebagai orang yang merdeka karena dia dimiliki oleh orang lain gitu kan. Makanya dia itu kemudian diperlakukan seperti benda, bukan manusia yang merdeka. Dia harus disuruh ngapa-ngapain gitu, harus nurut karena dia tidak dianggap sebagai orang gitu ya, tidak dianggap memiliki kemerdekaan sehingga tidak ada hak-haknya. Tapi kan gagasan semacam ini sudah nggak bisa diterima lagi gitu ya, walaupun ini butuh proses yang lama juga gitu, dari perlawanan para budak di
Karibia ya sampai akhirnya Inggris terpaksa menghilangkan itu ya, kemudian sampai perang sipil Amerika Serikat itu kan sangat erat kaitannya dengan persoalan perbudakan ini gitu, yang kemudian sampai sekarang masih terasa dampaknya kan ke systematic racism gitu ya, masih tersisa dampak dari slavery yang klasik gitu, yang kuno ini, yaitu kondisi di mana seorang individu manusia itu dicerabut kemerdekaannya ya karena dia dianggap sebagai benda yang dimiliki oleh orang lain ya, dia tidak dianggap sebagai dirinya sendiri, tapi dirinya sendiri adalah hak milik dari orang lain yang kemudian bisa disuruh sama si orang-orang yang memiliki si individu ini. Nah, tapi kan dalam konsep modern hal ini udah nggak diterima gitu ya. Mana ada orang tenang ngomong saya punya budak sekian gitu, sekarang kan nggak ada gitu ya, karena ya dia secara normatif sudah tidak diterima gitu ya. Cuma kemudian penting untuk diingat bahwa bentuk relasi yang eksploitatif dan menghilangkan kebebasan ini berkembang sepanjang sejarah gitu ya. Ketika kemudian kita masuk ke periode di mana eksploitasi terang benderang dalam bentuk perbudakan kuno seperti ini nggak diterima, ya dia juga berevolusi gitu. Meskipun tidak dinamai lagi perbudakan, misalnya nggak lagi disebut secara formal bahwa dia adalah hak milik seseorang yang lain gitu, sehingga dia tidak punya kebebasan gitu. Tapi secara de facto dia tidak punya kebebasan. Ya misalnya kayak tadi, dia nggak bisa menentukan dia mau tidur di mana, karena dia harus ya dipaksa tidurnya di kerangka yang tadi kan. Dia tidak bisa menentukan dia mau makan jam berapa, karena dia dipaksa makannya hanya jam segitu gitu kan. Dia tidak bisa menentukan mau apa hari ini, karena dia sudah ditentukan jam sekian sampai jam sekian dia harus jalan ke kebun. Nah itu kan berarti kebebasannya nggak ada gitu, walaupun nggak di label budak, ya secara de facto tidak ada kemerdekaan gitu kan, sehingga ya dia bisa disebut sebagai modern forms of slavery gitu ya. Jadi sebuah eksploitasi yang secara praktis menghilangkan kebebasan dari individu yang tidak perlu secara formal disebut sebagai perbudakan. Nah ini yang sering dimasukkan dalam kategori ini, ada macam-macam, dia jadi kategori payung untuk banyak praktek yang dianggap menghilangkan kebebasan, mulai dari forced labor ya, kerja paksa, karena dia dianggap menghilangkan kebebasan si individu tadi kan, ya dia dianggap sebagai bentuk perbudakan modern. Ya memang kalau di sektor perkebunan nggak perlu kaget, karena salah satu yang paling banyak memang di sektor agrikultur ini gitu ya. Kebun itu kan luas sekali gitu, susah sekali diawasi juga ya, dan dia memang ya kalau dalam bahasanya si Tania Morelli, Pak Pujo Semedi itu imperial debris gitu. Jadi itu warisan imperial gitu, bangunan sisa-sisa bangunan kolonial yang masih bertahan gitu. Di banyak sektor perkebunan itu masih memelihara struktur kolonial tadi. Ya tadi kemudian sektor perikanan yang di laut, siapa yang mau ngawasin di laut? Nggak ada. Kalau tiba-tiba bosnya ngambil semua paspornya, ngambil ijazahnya, ngambil apa-apa, ya secara praktis dia mau kabur kemana gitu? Berenang ya udah di tengah laut. Jadi forced labor semacam ini masih banyak ya. Kemudian ada child labor gitu, kategori lain yang sering dimasukkan. Kemudian ada trafficking, penyelundupan manusia ya. Manusia banyak yang kemudian ditipu, mau disuruh kerja ke luar negeri, ternyata dikirim. Beberapa waktu yang lalu kita juga masih menyaksikan ini, dulu sempat ramai bahkan kayak yang ke Taiwan itu ya. Nah ini hal-hal yang masih menjadi tantangan berat kita sampai hari ini. Jadi ya semoga kejadian kemarin itu mengingatkan kita bahwa ini bukan satu-satunya kejadian tidak manusiawi, ini terjadi banyak sekali dan perlu upaya kolektif untuk ya benar-benar bisa menghentikan ini. Ya, ternyata masih banyak jamak juga terjadi di abad ke-21 gitu ya. 40 juta itu kan lumayan juga tuh. Sangat banyak malah, bukan lumayan lagi, terlalu banyak. Penasaran sebenarnya,
di tahun 2022 ini, nggak usah tahun 2022 deh, di abad 21 gitu, dengan segala perkembangan yang ada, dengan macam-macam lah perkembangan zaman. Kenapa yang beginian masih sangat jamak? Kalau tadi diceritain sama Sofwan banyak banget, bahkan di darat, di laut itu kejadiannya parah-parah banget. Kalau di udara bisa juga mungkin ada di udara. Mungkin ada, iya. Ya gitu sih, karena menurut gue ada beberapa hal ya. Pertama, bahwa kita nggak bisa menyamaratakan kebebasan atau versi kebebasan yang kita pelajari bersama ya, kayak di mungkin masa Renaissance gitu ya, atau di masa anti perbudakan di Amerika Serikat. Sedikit banyak Indonesia tidak melalui itu gitu, meskipun kita melalui masa-masa kemerdekaan, meskipun kita melalui masa pernah ada segregasi terus sekarang nggak ada segregasi, tapi kenyataannya kita idle aja gitu dari tahun 45 ke 66 ke 98, titik-titik itu sedikit banyak nggak mengubah tatanan dalam, mungkin 98 cukup mengubah ya, tapi maksudnya tidak pernah ada ide utamanya bahwa ini adalah movement anti perbudakan atau ini adalah movement anti segregasi gitu. Semuanya berjalan mengalir aja gitu. Jadi ketika mungkin di tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah tertentu, hal tersebut yang kita percaya sebagai salah gitu ya, terus ternyata masih dipraktikkan dan dianggap normal di wilayah tersebut, sejujurnya gue nggak kaget gitu. Meskipun ini salah dan mungkin secara hukum juga salah ya pasti, tapi tetap karena kita tidak pernah benar-benar secara nationwide menyatakan mengubah hal tersebut gitu ya. Dan mungkin juga tadi ada permasalahan kultur, ada permasalahan barrier pendidikan, standar akses juga terhadap informasi dan segala macam, itu juga akhirnya ngebuat gimana apa yang kita percaya sebagai benar dan apa yang kita percaya sebagai asasi manusia gitu jadi varied di berbagai wilayah. Dan ya I think temuan-temuan ini menurut gue bagus ya, meskipun menyedihkan hati, tapi bagus yang membuat orang jadinya aware gitu terhadap isu-isu seperti ini, dan mudah-mudahan ini jadi awal buat banyak isu-isu yang kayak gini kebongkar, karena gue yakinnya ini bukan yang terakhir. Sayangnya bukan yang terakhir. Tadi gue juga agak terpantik lah pikiran gue. Tadi Mas Sofwan jelasin kalau orang-orang yang diperbudak ini nggak bisa milih tempat tidur mereka, nggak bisa milih kapan mereka makan. Kok gue jadi mikir, bagaimana dengan penjara, Mas? Penjara kan state run, dan kalau di Indonesia mungkin state run ya, kalau di Amerika banyak yang private. Tapi kalau di Indonesia state run, praktiknya kayak gitu juga. Bisa dibilang modern slavery nggak kalau penjara? Kalau penjara kan konsepnya lain ya, karena mereka memang dihilangkan kebebasan ya kan, karena mereka sebagai hukuman kan terhadap pelanggaran yang dilakukan gitu. Jadi penghilangan kebebasannya itu melalui proses formal, walaupun nanti kalau kita ngobrol sama teman-teman yang belajar kriminologi nanti akan ada perdebatannya ya, maksudnya apakah model pemenjaraan yang seperti itu efektif atau tidak gitu kan. Makanya namanya LP, lembaga pemasyarakatan, sebenarnya menyiapkan mereka supaya bisa kembali ke masyarakat kan, bukan sekedar punitif gitu, bukan sekedar menghukum gitu. Nah tapi lepas dari perdebatan itu tentu situasinya secara konseptual bisa dibedakan gitu ya, bahwa kebebasannya dihilangkan melalui satu proses peradilan gitu kan. Walaupun nanti kemudian tentu ada diskusi lebih lanjut, peradilannya benar atau tidak gitu kan. Apakah penghilangan kebebasannya sah gitu ya, dan seterusnya. Ya toh banyak orang yang kemudian masuk ke dalam slavery gitu ya, modern slavery atau forced labor melalui proses hukum juga kan. Misalnya kalau kita sekarang sering bercandaan kayak kirim aja ke gulag gitu kan, ya semacam itu juga kan sebenarnya. Ada gini, gulag itu kan ya tempat ya pekerja paksa gitu kan, tapi dia punya justifikasi institusional juga kan, pelanggaran hukum karena dianggap melawan negara, melawan otoritas yang sah dan seterusnya gitu. Ada justifikasinya untuk kemudian menghadirkan kondisi forced labor atau kondisi perbudakan tadi gitu. Jadi memang secara konseptual ada perbedaannya gitu, tapi secara praktik kita akan menyaksikan bahwa memang ya seringkali penghilangan kebebasan ini juga bisa mengarah kepada bentuk perbudakan modern gitu ya.
tapi secara konseptual berbeda gitu. Karena kalau modern slavery atau perbudakan itu kan orientasinya penghilangan kebebasan itu ditujukan untuk menghasilkan nilai tambah tertentu yang nilai tambahnya itu tidak mereka dapatkan kan. Ya kayak tadi kebun kalau nggak dikerjain nggak jadi apa-apa ya, tetap jadi kebun. Dia butuh dikerjain. Yang ngerjain siapa? Yang ngerjain orang-orang yang dihilangkan kebebasannya ini. Mereka dapat sesuatu dari situ nggak kecil sekali, paling dikasih supaya bisa bertahan hidup, supaya tetap bisa kerja di kebun itu gitu kan. Yang menikmati siapa ya? Yang mengerangkeng mereka itu. Gitu. Atau zaman penjajahan dulu, zaman Belgia menguasai Kongo itu kan ada cerita. Ada foto yang sangat terkenal tuh lah, yang orang kerja di kebun orang-orang Belgia ini, si Raja Leopold tuh. Dia duduk di depan teras gitu, lihat potongan tangan anaknya. Jadi kalau dia tidak memenuhi target tertentu dalam satu hari itu, ya dia dihukum dengan hukuman kayak gitu. Itu kan ya gila gitu ya. Beda kan gitu. Kalau pemenjaraan itu kan tidak ditujukan untuk proses menghasilkan nilai tambah dan bukan tanpa alasan gitu. Dia melanggar dan hukumannya sudah ada di depan gitu. Kalau Anda mencuri, maka ada hukuman penghilangan kebebasan sekian lama ya kan. Misalnya berapa tahun dan seterusnya, dan itu melalui proses hukum. Kalau ini kan dia diambil kebebasannya, kemudian disuruh memproduksi sesuatu gitu ya, yang dia tidak punya kuasa atas itu. Walaupun tadi pada prakteknya bisa juga hukuman-hukuman ini jadi cara untuk melegalkan forced labor. Makanya retorikanya si Bupati Langkat kan gitu. Ini bukan perbudakan, ini ada niat baiknya kok. Kan ini pemasyarakatan gitu kan. Rehabilitasi. Ya, rehabilitasi, walaupun itu tetap ilegal juga. Ilegal. Tapi maksudnya dia secara normatif gitu, ingin membingkai perbudakan itu dalam kerangka normatif penghukuman atau pemasyarakatan tadi gitu loh. Jadi memang pada prakteknya sering ada hal-hal yang demikian itu gitu. Makanya kemudian menjadi penting ketika kita membahas ini ya, mengidentifikasi relasi kuasanya, siapa yang kebebasannya diambil, untuk apa kebebasannya itu diambil, siapa yang diuntungkan dari perampasan kebebasan itu, apakah si individu itu punya harapan untuk mengambil kebebasannya kembali, syaratnya seperti apa gitu. Bagaimana dia bisa kehilangan kebebasan itu, apakah karena dia melanggar hukum dan kemudian karena pelanggarannya itu dia merampas kebebasan orang lain sehingga ya ada konsekuensi kebebasannya diambil sementara gitu kan, seperti orang yang dipenjara. Atau ya dia tiba-tiba saja diambil kebebasannya karena ada keperluan tertentu. Ya, jadi emang kalau gue ngeliatnya sebenarnya di modern ini, meskipun secara umum udah nggak diterima gitu perbudakan, tapi ya di beberapa negara yang cenderung otoriter gitu, bahkan negara bisa menjadi pelaku utama dari perbudakan itu sendiri gitu, kayak di Korea Utara dan Iran. Kalau teman-teman penasaran bisa dicek gitu, kayak ada map-map interaktif dari pemetaan modern slavery, dan di sana tuh kita lihat udah banyak banget. Tapi di luar itu pun memang secara konseptual gitu, biasanya pemerintah bukan menjadi pihak yang melakukan perbudakan itu sendiri, tapi lebih ke pihak-pihak privat yang dia mencari nilai tambah itu sendiri kan. Kalau dulu kita lihat di Amerika dan Eropa, ya ada banyak elemen di sana, termasuk kayak rasisme juga gitu kan, karena yang menjadi budak ya orang-orang yang berkulit hitam gitu. Dan apa namanya, ya itu terus terjadi sekarang, meskipun secara normatif udah kita tolak gitu, karena menurut gue salah satunya pemerintah itu cukup apa ya, bukan pemerintah dan masyarakat itu lebih ke menerima secara konseptual aja gitu keberadaan kalau oke, perbudakan itu nggak boleh gitu kan. Tapi kita lihat kalau kenyataan perbudakan yang itu ada di tempat-tempat yang jauh, di tempat-tempat yang tidak terjangkau, dan di mana korban-korbannya itu sendiri
dia tidak memiliki akses terhadap keadilan gitu, dia tidak bisa mempraktikkan kebebasannya itu sendiri, maka penerapan dari keadilan terhadap orang-orang yang diperbudak itu nggak bisa sekedar kita cuma sekedar sampai paham atau diterima lah dalam tataran normatif kalau perbudakan itu nggak boleh gitu loh. Tapi selama ada orang yang ingin mencari penambahan nilai tapi dengan cara-cara yang sangat melanggar moral gitu kan, ya perbuatan itu akan selalu ada dan harusnya pemerintah itu bisa lebih aktif juga dalam praktik maupun dalam payung hukumnya gitu ya, karena kalau di Indonesia sendiri juga masih minim meskipun udah ada gitu kayak dalam undang-undang perdagangan orang dan juga dalam undang-undang HAM, tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain itu juga masih terbilang minim. Dan ya keadilan itu belum coba dihadirkan secara aktif gitu oleh pemerintah. Jadinya ya baru ketahuan kayak yang Bupati Langkat ini baru sekarang ya pas sekalian rumahnya digeledah gitu kan pas dia jadi tersangka korupsi. Kalau nggak ada itu ya nggak akan tahu kita selama ini masih akan ada ratusan ribu atau puluhan ribu orang lainnya di penjuru Indonesia yang diperbudak tanpa kita bisa tahu terkait hal itu. Meskipun kita berpendapat ya perbudakan itu tidak boleh. Iya. Bahkan kalau nggak ada kasus itu mungkin nggak ketahuan. Katanya sih ada ini ya, kalau ditelusuri lagi ada Narnia katanya di rumahnya, ada macam-macam, ada orang hutan. Oh iya, itu kacau gitu ya. Segala macam kejahatan modern mungkin. Kacau banget. Tapi mafia itu. Halo, sekarang podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Gue mau geser dikit sebetulnya, gue jadi penasaran. Tadi soalnya Mas Sofan nyinggung soal ini ya, perbudakannya Belgia di Kongo gitu. Hubungannya dengan kolonialisme juga di Afrika gitu. Apakah ada derajat pengaruh perbudakan terhadap tatanan dunia yang ada sekarang gitu Mas, dengan Eropa dan Amerika sebagai yang paling kuat, yang paling kaya gitu? Kan ada hubungannya tentu saja dengan kolonialisme, tapi apakah dengan perbudakan juga ada korelasi yang kuat Mas? Sebelum ke situ, gue mau komentar, mau respon beberapa pernyataan yang menurut gue tadi penting ya dari Hafiz maupun dari Ikhlas gitu. Tadi Hafiz bicara soal faktor normatif gitu, bahwa memang ada standar nilai yang mungkin tidak tunggal di banyak tempat gitu ya, sehingga ada banyak praktek-praktek ini yang kemudian dianggap lazim gitu. Ini ada betulnya gitu, kayak dalam kasus child labor misalnya, ini sangat contentious karena misalnya orang-orang yang merasa di kebun sawit kemudian mempekerjakan anak-anak ya memang sering dikritik child labor, tapi mereka bilang ya memang di sini begitu, anak-anak udah kayak gitu kan, bantuin orang tuanya gitu, bahasanya begitu. Jadi ada kesenjangan normatif memang dalam konteks tertentu. Ada lalu faktor tadi individu banyak dilakukan oleh private, itu juga ada benernya gitu, bahwa banyak dilakukan oleh aktor-aktor private untuk kepentingan ekonomi gitu ya. Tapi gue mau ngelengkapin dua hal ini dengan menyebutkan bahwa tanpa adanya kondisi struktural yang dimungkinkan oleh kekuatan dominan dalam masyarakat yang seringkali mewujud dalam bentuk negara atau kerajaan atau institusi apapun, atau struktur ekonomi politik tertentu, dia nggak mungkin muncul. Jadi ada faktor struktural di sini. Ini nanti nyambung sama pertanyaan Ikhlas tadi. Kalau kita lihat slavery yang paling besar, salah satunya adalah Atlantic Slave Trade gitu, yang membawa budak itu dari Afrika ke wilayah Amerika gitu ya. Yang kemudian nanti di Amerika itu orang budak-budak itu sampai identitasnya udah nggak jelas lagi kan, makanya mereka dari Afrika sebelah mana dan macam-macam. Makanya Malcolm X kan kemudian memilih namanya Malcolm
X gitu ya. Karena dia nggak mau menggunakan nama keluarga yang diberikan oleh orang yang memperbudak nenek moyangnya gitu. Nah ini yang melakukan siapa? Yang salah satu yang paling besar adalah Royal African Company. Nah, ini dipimpin oleh Duke of York, istana ya, istana Inggris gitu, kerajaan Inggris. Ini menjadi salah satu sumber kekayaan ya dari Inggris gitu ya, yang kemudian membuatnya menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang dominan di dunia gitu. Kita juga melihat kaitan struktural misalnya antara perbudakan ini dengan perkembangan ekonomi internasional. Kenapa misalnya perbudakan di Amerika Serikat menjadi sangat masif? Itu salah satunya karena ada tekanan kompetisi karena revolusi liberal pada pertengahan abad 19 gitu ya. Revolusi industri itu membuat negara-negara Eropa yang lebih awal mengalami revolusi industri kan punya mesin, mereka produksi lebih efisien. Karena mereka punya mesin lebih efisien, mereka mau jualan kemana-mana dong gitu kan, maka mereka kemudian mendorong liberalisasi di mana-mana gitu. Kita kemudian menyaksikan Cobden Chevalier Treaty, kita menyaksikan revolusi liberal lah di Eropa sampai ke koloni-koloninya. Tapi kemudian Amerika Serikat ini karena dia lebih telat industrinya, kan Amerika Serikat itu kan kebagi dua ya, bagian utara itu dia industri, bagian selatan itu agrikultur gitu ya. Karena dia agrikultur dan dia mengandalkan produksinya, mengandalkan apa sih? Karena dia secara teknologi masih tertinggal dari Eropa pada waktu itu. Supaya dia bisa tetap bersaing menghadapi Eropa yang sudah lebih kompetitif karena ada mesin, ya dengan budak lah. Maka revolusi liberal yang terjadi di Eropa ini kemudian mendorong praktek perbudakan yang semakin brutal di Amerika Serikat supaya kemudian komoditas mereka bisa bersaing. Jadi ada faktor struktural yang kemudian berkaitan dengan perkembangan sejarah perbudakan tadi. Ya tadi karena kuncinya perbudakan tadi kan adalah penghilangan kebebasan untuk menghasilkan nilai tambah yang diambil alih oleh orang yang menghilangkan kebebasan itu gitu kan. Nah ini ya karena dia nggak punya teknologi lain. Teknologi yang dia punya adalah penguasaan terhadap manusia itu. Cara menambah produksinya adalah mengeksploitasi makin brutal si manusia yang dihilangkan kebebasannya itu. Nah ini yang kemudian nanti ya saking brutalnya nanti akan memunculkan perlawanan gitu kan, revolusi di Karibia ya. Nah jadi apakah ada kaitannya dengan struktur ekonomi global? Kemudian tentu ada kaitannya gitu ya. Mau tidak mau kita harus tidak bisa menghapus bahwa perdagangan budak transatlantik, perbudakan itu adalah komponen yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan struktur ekonomi global yang mengantarkan kita pada dunia hari ini. Itu sesuatu yang kita harus akui gitu ya. Yang kemudian makanya banyak debrisnya gitu ya, banyak imperial debrisnya, banyak sisa-sisanya kayak tadi. Di Amerika Serikat kemudian sisanya muncul dalam bentuk segregasi yang masih berdampak gitu ya, walaupun kemudian mulai hilang sedikit-sedikit, ada civil rights movement dan macam-macam, tapi kan masih ada sesuatu yang kemudian membuat ada Black Lives Matter kan dan seterusnya, berarti kan masih ada peninggalannya gitu kan. Di banyak tempat lain seperti di Indonesia ya masih muncul dalam bentuk tadi praktik-praktik perkebunan yang eksploitatif gitu ya, yang basisnya adalah penghilangan kebebasan. Ini kan sebenarnya praktek yang dimulai sejak zaman pulih kontrak Belanda gitu ya. Kalau kita baca tulisannya Hatta itu bicara soal kolonialisme itu sebagai imperialisme itu sebagai fenomena ekonomi, ya kan? Dan dia menceritakan itu dan menganalisisnya dengan menjelaskan praktek pulih kontrak dari Jawa yang kemudian dibawa Belanda ke kebun-kebun di Sumatera, tapi mereka ya kayak perbudakan gitu ya, mereka nggak dapat gaji yang layak, kerjanya
eksploitatif dan seterusnya. Jadi perbudakan ini maupun kemudian istilah yang dihaluskan gitu ya, dari Belanda kan nggak pakai istilah perbudakan ya. Karena awal abad 20 itu sudah mulai ada abolition, dan Belanda itu kan selalu memperlihatkan dirinya sebagai kelompok yang paling tercerahkan di Eropa gitu kan. Makanya dia nggak pakai istilah perbudakan gitu. Tapi ya pada prakteknya kata-kata sama aja gitu. Nah, jadi apakah ada kaitannya dengan hierarki ekonomi politik internasional? Ya ada. Ini bagian inherent yang menopang struktur ekonomi politik kolonial dan pasca kolonial yang masih banyak sisa-sisanya sekarang. Bupati Langkat, apa yang kita temukan di Bupati Langkat ini kan praktek yang sama gitu dengan yang pernah berlangsung ketika periode penjajahan yang digambarkan oleh Hatta itu. Oke. Nah, kalau kita lihat dengan konteks internasional gitu ya, tadi kan dibilang juga, diceritain juga bahwa yang dicari dari perbudakan ini adalah, atau perbudakan modern ini adalah nilai tambahnya gitu, mencari kelebihannya, mencari profitnya. Kalau ditarik ke konteks global, apakah ini bisa gue bilang peristiwa-peristiwa modern slavery ini bisa dimungkinkan karena sistem ekonomi internasional yang sekarang menghegemoni adalah yang profit oriented? Menurut lu gimana? Enggak lah. Gimana tuh, coba? Enggak lah. Karena ketika kita ngomongin berbasis profit gitu ya, atau berorientasi profit, kita akan berbicara bahwa labor tersebut itu ada upahnya. Dan ketika seorang labor setuju bahwa dia ingin melakukan labornya itu, ingin melakukan produksinya gitu ya, terus dia setuju dengan HRD atau dengan perusahaan yang menyewanya dengan angka yang tertulis tersebut, menurut gue itu bukan modern slavery, karena kedua pihak secara mutual konsen untuk produksi labor dan mungkin upah yang dibayarkan atas labornya si orang itu gitu kan. Gue terlalu banyak ngomong kata labor, tapi intinya ngerti lah ya, maksudnya seorang mengeluarkan sebagai faktor produksi, mengeluarkan tenaganya, dan employernya juga membayar sejumlah yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Si employee punya pilihan untuk mengambil hak tersebut atau enggak gitu kan. Nah, itu menurut gue nggak bisa jadiin modern slavery. Makanya ketika lo udah ngomongin berbasis profit, dan ketika perusahaan lo mendapatkan profit, ya apa yang lo dapat mungkin juga ada bonus dan yang lain, itu adalah bagian dari hak lo, dan itu dasar dari kapitalisme gitu, bahwa produksi lo ada harganya. Nah, ketika kita berbicara modern slavery, berarti kita berbicara pada eksploitasi. Berbicara pada eksploitasi ketika seseorang di era modern, mungkin 1900-an ke sini, mungkin dari zaman uap atau bahkan dari abad 21 gini, banyak perbedaan orangnya. Tapi intinya dari zaman modern ini, ketika kita ngomongin modern slavery, kita berbicara ya seperti apa yang Bupati Langkat lakukan. Orang nggak punya pilihan, dia dipaksa tanpa pilihannya cuma mati atau yaitu ikutin apa kata dia. Nah, itu adalah modern slavery, perbudakan di era modern. Nah, makanya berbeda dengan profit oriented. Apakah itu akhirnya dilakukan karena seseorang ingin mendapatkan profit atau enggak, itu beda cerita ya. Karena ada modern slavery yang sebenarnya ujungnya belum tentu profit. Bisa aja ujungnya dasarnya bukan keuntungan, tapi dasarnya national unity atau shared beliefs gitu dalam satu wilayah atau dalam satu budaya tertentu gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong eksploitasi, dasarnya nggak hanya profit, dasarnya banyak, bisa rasional, bisa irasional. Jadi bukan si profitnya yang membuat ada modern slavery, tapi memang modern slavery ada banyak pihak yang mengambil langkah untuk melakukan perbudakan, mengeksploitasi seseorang untuk mendapatkan profit, tapi tidak selalu tentang profit gitu. Jadi bisa dibedakan kan, ada profit oriented yang memang mematuhi aturan. Jadi jangan kita jangan sampai kita alergi profit ya. Bukan gitu. Oversimplifikasi bilang bahwa gara-gara profit kita jadi ada perbudakan dan eksploitasi. Enggak, ada juga profit oriented yang tidak eksploitasi dan tidak modern slavery, ada juga gitu. Jadi hal tersebut dipisahkan. Dan tadi ada juga yang tujuannya beda, ada yang tujuannya national unity, ada yang tujuannya untuk kepercayaan bersama, shared beliefs gitu.
mungkin eksploitasinya bukan di dalam tenaga, tapi eksploitasinya mungkin di dalam jiwa gitu ya. Atau kita bisa sering dengar cultural hegemony gitu kan dari siapa orang Italia itu. Nah, jadi emang jadi emang maksud gue ketika kita berbicara tentang eksploitasi, kayaknya udah cukup usang untuk mengaitkannya dengan kapitalisme karena memang nggak ada hubungannya. Ada kaitannya, tapi tidak berkorelasi atau tidak berkorelasi langsung gitu. Gitu sih kalau aku. Berarti dengan istilah budak korporat itu kayaknya big no lah ya kalau menurut lu. Ya makanya lu punya pilihan nggak untuk keluar gitu. Lu punya pilihan nggak bersenaturan? Nah itu adalah hal yang harus lu tegaskan lagi, mungkin ke HRD, mungkin ke orang yang memperkerjakan lo langsung kalau nggak ada HRD-nya, atau mungkin ya lu bawa ke ranah-ranah hukum gitu. Maksudnya gitu. Maksudnya kita sebagai individu atau sebagai agensi kita juga harus paham bahwa kita punya hak tersebut gitu. Mantap. Oke. Menurut lu gimana, Kelas? Seru. Iya, setuju sih sama gue sama Hafiz. Kita bukan anti profit karena ya profit ya bukan maksudnya integral dari manusia ya, tapi maksudnya adalah oversimplifikasi kalau ya perbudakan itu karena tatanan dunia sekarang yang didominasi oleh kapitalisme, nggak gitu juga gitu. Karena kan ya ada sebenarnya kalau gue ngeliatnya ya kalau masalah perbudakan ini pada dasarnya ya pada akhirnya kan lebih ke pertanyaan terkait moral gitu kan. Kita mau ngelihat, karena kalau dulu banget ya apakah kita boleh memiliki orang gitu kan nggak ada perdebatan di luar itu selain iya atau enggak gitu, dan itu kan kayak terkait posisi moral kita gitu, yang ternyata yang kemudian menang sampai sekarang itu adalah bahwa kita nggak boleh memiliki orang, kita nggak boleh memperkerjakan orang secara paksa gitu kan. Jadi ini kembali lagi ke kalau tadi kan misalnya Hafiz motif Gramsci ya, kalau gue mungkin untuk kita sedikit Polanyi mungkin bahwa ekonomi pada akhirnya tuh enggak, it's not an in of itself gitu. Bukan tujuannya bukan ke ekonomi, ke profit dari itu sendiri, tapi ada banyak aspek jadi ada societal ends dari ekonomi gitu. Jadi ekonomi memiliki dimensi-dimensi lain, dimensi lingkungan, dimensi moral juga dalam hal ini gitu kan. Jadi ada banyak hal-hal yang kemudian dipertimbangkan gitu, termasuk bagaimana kita dalam hubungan kerja itu nggak boleh sampai kemudian memperbudak gitu. Jadi dalam mengejar profit ada pertimbangan-pertimbangan itu juga yang mesti kemudian dipertimbangkan. Salah satunya ya kita nggak boleh memperbudak orang gitu loh. Jadi selama itu di take into account, yang obviously harus dilakukan oleh semua orang yang bekerja sekarang, ya harusnya kita udah nggak menemukan lagi gitu fenomena-fenomena perbudakan seperti ini. Berarti Kelas, kalau dengan penjelasan seperti itu, perbudakan modern seperti apa yang dilakukan oleh Bupati Langkat itu adalah permasalahan soal agensi gitu ya, bukan sesuatu yang struktural gitu ya. Berarti perubahan yang dilakukan bukan sesuatu yang radikal atau gimana, tapi cuma enforcement biasa. Oh enggak, menurut gue itu struktural sih. Struktural. Menurut gue itu struktural in a sense that secara tatanan budaya dan tatanan masyarakatnya gitu ya, itu masih melazimkan hal tersebut. Nah, tapi apakah agensinya juga bermasalah atau agensinya tidak cukup informasi untuk memilih gitu ya? Itu juga menjadi permasalahan. Jadi both-nya ini apakah tatanan budaya Langkat melazimkan itu? Enggak. Waduh. Jadi pertanyaan penelitian. Budaya Langkat, tapi maksudnya struktur dalam melihat mungkin posisi si bupatinya gitu Mas. Ada sense dari kanan kiri yang merasa bahwa kalau kita ngehajar dia nih, gue bakal kalah nih karena dia adalah seorang bupati gitu. Maksudnya bukan tatanan budaya per se gitu, maksudnya kayak struktur dari posisi orang yang melakukannya itu gitu Mas. Oh iya. Ya relasi kuasanya kan. Relasi kuasanya. Struktur relasi kuasa kan. Iya gitu. Ya. Karena kalau orang biasa, gue sebagai mahasiswa, gue tidak bisa memperbudak orang gitu kan. Gue tidak memiliki relasi kuasa atas siapa-siapa gitu. Tapi kalau dalam kasus Bupati Langkat misalnya kayak emang ada lah sedikit ya aspek strukturalnya, kayak misalnya yang masyarakatnya yang sekitarnya juga ya bukan
menteri atau siapanya yang bilang oh iya bupatinya gitu emang ada tujuan baiknya gitu kan, malah diapresiasi dan segala macam. Jadi ya emang lagi-lagi banyak aspek gitu dalam kemudian yang memungkinkan kebudakan itu untuk masih terjadi sekarang, jadi abad ke-21 ini. Kalau menurut gue sih, tadi poin penting menurut gue yang didiskusikan ya soal apakah inherent di dalam sistem yang berorientasi pada profit atau akumulasi kapital itu akan menghadirkan modern slavery. Ini pertanyaan yang menurut gue memang belum habis gitu ya, belum decided. Betul bahwa tidak ini dan buktinya ada yang basisnya konsen gitu kan. Makanya kita kan mengenal sistem upah yang seharusnya secara konseptual sistem upah itu disetujui berdasarkan konsen dua pihak gitu kan. Makanya tingkat upah itu nanti menyerupai mekanisme kalau supply-nya banyak, skill lu nggak terlalu langka, harganya jadi relatif lebih murah dan seterusnya gitu ya. Tapi di sisi lain ada yang secara kritis juga melihat ini sebenarnya cuma perubahan mekanisme eksploitasi kan. Karena pada dasarnya meskipun secara formal ada hak untuk memilih, kondisinya dia nggak punya apapun selain labor gitu. Yang kemudian ya akhirnya dia harus terpaksa mau digaji dengan gaji sekian gitu karena kondisi struktural tertentu. Nah, makanya memang bukan pertanyaan yang sederhana untuk kemudian bilang inherent gitu, tapi pada saat yang bersamaan menurut gue tetap penting untuk melihat struktur yang berorientasi pada akumulasi keuntungan terus-menerus ini menjadi sistem yang enabling, karena kemudian dia memberikan insentif untuk supaya saya bisa mengambil keuntungan lebih besar, kan cost harus ditekan. Cost harus ditekan itu kalau saya nggak bisa intensifikasi dengan teknologi yang canggih, nggak bisa inovasi. Yang bisa saya lakukan apa? Yang bisa saya lakukan ya super eksploitasi gitu, kira-kira gitu. Jadi kemudian ada dengan hyper competition itu akan mendorong sebagian segmen yang tetap menghendaki bisa kompetitif tapi tidak mau inovatif, tidak mau dan tidak mampu gitu ya. Sehingga yang mereka lakukan adalah eksploitasi yang semakin brutal. Ya seperti kebrutalan perbudakan yang makin parah di Amerika Serikat ketika kompetisi makin ketat ya, periode revolusi liberal di ekonomi global. Ya atau ya bisnis perikanan tadi makanya dia sangat kompetitif karena itu kemudian ada dorongan untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya walaupun dia nggak punya kapasitas untuk inovasi tadi, maka yang dilakukan adalah eksploitasi yang makin brutal. Jadi ada insentif-insentif yang muncul yang kalau dia tidak di stop melalui pencegahan yang sifatnya sistemik, ini akan dimanfaatkan oleh agensi-agensi tadi yang wah ini nggak ada yang ngawasin gue nih, gue penjara juga nggak apa-apa gitu kan, nggak ada yang melindungi hak-hak pekerja yang ini gitu, sehingga dilakukan ya karena itu memang untuk menghindari ekses-ekses semacam ini yang sifatnya sistemik, solusinya juga harus sistemik gitu ya. Ya harus ada mekanisme pencegahannya kan. Gimana misalnya konsennya beneran konsennya bukan lu mau kan gitu, tapi sebenarnya ada todongan apa gitu loh. Nah jadi ini yang seharusnya kemudian dimainkan oleh aktor-aktor yang menjaga societal goals tadi kan, yang biasanya dimandatkan ke negara. Kompetisinya sehat, menjamin bahwa ada perlindungan untuk pekerja dan seterusnya. Setuju Mas, tapi kalau kita balik lagi ya Mas ya, maksudnya kalau kita bilang apakah inherent atau tidak ya mungkin jawabannya masih di perdebatan dan apakah menjadi insentif dan mungkin itu menjadi insentif, tapi menurutku tidak hanya profit ya, karena power pun menjadi insentif terhadap eksploitasi tersebut. Sebagai contoh Korea Utara nggak ada insentif profit gitu dari eksploitasi yang dilakukan oleh pemimpin negaranya terhadap warganya, tapi apakah ada eksploitasinya? Ada, dan
Insentifnya apa? Insentifnya adalah power, insentifnya adalah kompetisi dari antar negara yang terjadi di tatanan global. Dan menurut aku sih jadi pada akhirnya sebenarnya bukan profitnya, tapi sebenarnya adalah kompetisinya yang mendorong seseorang untuk mengambil berbagai means, mengambil berbagai cara untuk pada akhirnya sampai pada tujuannya. Jadi the nature of the competition itself, apakah kita harus abolish nature dari kompetisi? Ya menurutku enggak juga ya, tapi balik lagi karena ada kesempatan dan ada legitimasi gitu ya, nggak hanya profit tapi juga power, balik lagi juga berpengaruh dalam eksploitasi ini gitu. Setuju ya, motivasinya apa belum tentu profit gitu kan, orang bergerak juga motivasinya macam-macam, tapi tadi yang jelas ada relasi kuasa, dan dari relasi kuasa itu yang berkuasa mengambil keuntungannya bisa material, tapi bisa non material juga, walaupun yang non material ini seringkali juga jadi bungkus untuk sesuatu yang material sebenarnya gitu ya. Betul. Oke. Kalau dari konteks internasional itu aja yang mau gue tanyain. Apakah ada yang mau disampaikan sebelum gue bergeser? Cukup paling tadi sih poinnya, karena ini bukan cuma problem individual gitu. Jadi kalau ketika melihat kasus Bupati Langkat ini, nggak bisa cuma melihat ini si Bupati Langkat nih gitu. Tapi ada struktur ekonomi politik yang menghadirkan kondisi-kondisi yang membuat hal tersebut memungkinkan. Sehingga solusinya juga harus sistematis, harus struktural. Gimana kita bisa mencegah hal yang sama terulang kembali gitu ya. Di kasus Benjina di Maluku ya, kasus Bupati Langkat ini, kasus buruh yang disekap di perkebunan di Kalimantan, dan seterusnya. Yang selalu jadi korban adalah mereka yang tidak punya kuasa pada akhirnya. Sepertinya gitu aja episode kali ini, sangat panjang diskusi kita, mulai dari kasusnya sendiri sampai kita lihat ke konteks internasionalnya, sistem politiknya, sistem ekonominya. Gue sendiri sangat tercerahkan, semoga teman-teman pendengar juga tercerahkan oleh episode kali ini. Segitu aja dari podcast Bebas Aktif. Gue Raffi, Hafiz, Ikhlas, dan Mas Sofwan cabut dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.